Setelah diusir oleh Nabi Musa, Dajjal mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sinai dan menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu suatu ketika dia duduk di puncak suatu gunung tinggi, memandang orang-orang yang berpergian menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat pergi menumpang kepada mereka, menaiki perahu kemana saja yang mereka dapat kunjungi. Untuk pertama kalinya ia pergi ke suatu negeri yang dikenal dengan nama Bilad Al-Ghal, ataupun negeri yang makmur. Lalu dia tinggal di situ sebentar, kemudian dia pergi menuju kabilah-kabilah lain. Setelah itu dia cukup lama beserta penduduk Al-Aural. Ia juga pernah mencoba hidup di lingkungan kabilah Al-Gus. Dari situ dia melanjutkan perjalanan pengembaraannya ke Pulau Sokrota atau ke Pulau Korska. Ia merasakan kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia kembali melalui laut untuk menuju pulau yang dahulu tempat dia tinggal. Yang anehnya di Samiri adalah bahwa dia betul-betul telah mencapai usia sangat lanjut, tetapi tidak ada nampak pada wajahnya satu keriput pun. Ia bergerak seperti biasa, melompat bagaikan seorang laki-laki yang berusia 30 tahun. Padahal dia telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman dari perjalanan ke berbagai bangsa dan berbagai negeri yang telah dia kunjungi. Lantaran banyaknya negeri dan bangsa yang ia kunjungi, tidak seorang pun dapat membayangkan bagaimana caranya ia melakukan itu. Bahkan dia juga menguasai berbagai bahasa. Ia hidup di sebuah pulau sebagai seorang raja. Pada mulanya ia mencoba mencari binatang temannya dulu, tetapi ia tidak mendapatkannya. Seakan-akan dia bersembunyi atau telah mati. Ia menduga demikian karena umurnya yang sangat panjang. Lalu dia pun mencoba pergi melihat tumpukan batu setempat berbagai tulisan yang mengajarkannya mengenal Allah. Tiba-tiba ia mendapatkan binatang temannya di samping tumpukan batu itu, tapi dalam keadaan yang sudah berubah. Kemampuan bicaranya telah hilang. Binatang itu pun hanya dapat mengucapkan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Awalnya Dajjal pun kebingungan, tetapi hatinya kembali pada apa yang telah diusahakan dan dia lakukan. Ia tidak mengubah niatnya, bahkan tidak menyesali kesalahannya. Ia tetap saja mengikuti kehendak nafsunya. Ia tidak dapat hidup sendiri di pulau itu tanpa binatang tersebut. Maka dia pun kembali ke tanah nenek moyangnya. Yang mendapatkan dunia tidak seperti pernah dilihatnya. Di situ dia menemukan sekelompok orang yang disebut dengan As-Samiriyah, campuran antara orang-orang Yahudi dan orang Syria. Lalu mereka membangun kuil khusus untuk mereka. Di dalam kuil itu mereka biasanya membaca syair. Dia mengetahui bahwa orang-orang Samirah mengakui sebagai keturunan para penganut agama Musa yang benar, dan bahwa Musa menjadikan Bait Il, yakni rumah Allah, sebagai kiblat setelah tersebar kabar bahwa Nabi Yakub, nenek moyang tertinggi bangsa Ibrani, telah membangun tempat ibadahnya yang disucikan di tempat itu. Tetapi yang paling mengherankan adalah bahwa ia mendengar tentang seorang dari keturunan Nabi Daud dari pihak ibu mengaku sebagai nabi. Ia adalah Isa Al-Masih, sang penyelamat kaum Yahudi dari pertikaian, kezaliman, dan kemusnahan. Dia datang bukan untuk menghapus, melainkan untuk menyempurnakan ajaran agama. Lalu Dajjal ingin mengetahui apakah orang itu betul-betul nabi atau bukan. Dia memutuskan untuk mengujinya agar menjadi pertemuan besar keduanya dalam hidupnya yang pernah dijanjikan kepadanya. Dia pergi ke tempat tinggalnya dan mengutus seseorang di antara mereka, sementara dia pun menunggu dari luar. Orang itu berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakan padaku siapa yang berada di luar." Nabi Isa pun berhenti sejenak, lalu berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Agung, menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa segenap hambanya. Jika hamba itu mau bertaubat, mengesahkan Tuhan, maka ia benar-benar kembali. Dialah yang telah melindungi anak kecil yang sedang tidur dari kekejaman penguasa. Dialah yang memeliharanya di pulau tempat tinggal binatang itu di saat ia masih kecil. Dialah yang mengajarkan kepadanya keesaan Tuhan, sholat,
melalui tulisan kepercayaannya, yaitu malaikat Jibril. Dia maha kuasa untuk memaafkan fitnah yang telah dilakukannya kepada Bani Israel jika ia masih beriman kepada Rob dan apa yang diturunkan kepadanya berupa Injil. Lalu utusan Dajjal itu pun keluar dan menyampaikan kabar yang telah diterimanya. Tetapi Dajjal tidak menanggapinya selain mengatakan, dia adalah tukang sihir. Setan telah merasuk ke dalam dirinya. Jika dia seorang nabi, ia tidak akan mengetahui siapa aku dan apa yang telah terjadi. Sebab para nabi itu tidak akan memberitakan yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Meskipun ada di antara setan yang mencuri kabar, sebagaimana diajarkan dukun Mesir kepadaku. Begitulah alasan Dajjal, karena memang tidak mau berhadapan dengan Nabi Isa. Dia ingin membenarkan dirinya dengan hujah yang lemah untuk tidak mengimani Nabi Isa Al-Masih. Bahkan ia memang tidak akan menemuinya sama sekali. Padahal dalam sanubarinya, dia meyakini bahwa Isa ibnu Maryam adalah nabi kedua yang ia baca pada batu tulis. Namun ia tidak ingin menjadi pengikutnya, walaupun nabi itu mengangkatnya sebagai penguasa atau raja suatu negara atau negeri. Dia menginginkan sesuatu yang menurutnya sesuai dengan dirinya, yakni mengapa dia tidak menjadi nabi, bahkan mengapa ia tidak menjadi Tuhan, mengapa ia tidak menguasai seluruh negeri yang dia kelilingi, dia tinggali, ia kunjungi, bahkan yang belum pernah dia kunjungi. Ia ingin segala sesuatu tunduk kepadanya, tetapi bagaimana caranya? Binatang itu memberitahukannya bahwa kesempatan terakhir baginya adalah mendustakan nabi kedua. Jika dia mendustakannya dan datang nabi ketiga, maka dia akan menjadi Tuhan yang memerintah tetapi tidak berkuasa. Sekarang dia berketetapan untuk menjadi Tuhan yang memerintah dan berkuasa, sebab tidak ada yang dapat memerintah tanpa kekuasaan. Bagaimana perkataan ini dapat terjadi? Pasti binatang itu adalah setan yang telah mencuri kabar dari langit, dan dia mengetahui bahwa aku akan menjadi orang mulia di dunia ini. Tetapi ia berbohong dalam pemberitaannya kepadaku, atau berita yang ia sampaikan kepadaku setelah dicampuri oleh berita lain. Begitulah pembohong membenarkan dirinya dalam kedustaan apapun. Penipu akan membenarkan dirinya dalam tipuannya. Itulah penyakit jiwa lama yang merasuki akal dan hati penderhaka di setiap zaman dan di setiap tempat. Nabi Isa menunggu kembalinya seseorang yang ada di luar itu, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Orang itu yang akan mencuri nama dan gelarnya di kemudian hari. Nabi Isa Al-Masih memperingatkan kaum dan para pengikutnya akan fitnah Dajjal yang mengaku sebagai Al-Masih. Dia mengaku sebagai Tuhan semesta alam, padahal sesungguhnya bukan. Nabi Isa memperingatkan mereka akan kejahatan dan sihirnya. Dajjal pun memutuskan untuk pergi menjauhi dari Nabi Isa, mengembara ke negeri-negeri yang jauh. Dia mulai menjelajahi lautan, tanah-tanah yang tandus, padang pasir dan daratan. Dia bergaul dengan berbagai kehidupan dan dia mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Tetapi ia belum melihat kerajaan. Anehnya, ia melakukan banyak kejahatan, menumpahkan darah, mencuri, merampas-merampok seperti bajak laut, tetapi ia tidak memiliki lebih dari kendaraannya. Dajjal telah tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia. Dia berpikir untuk kembali ke pulau yang dulu ia tinggal, yaitu di Laut Yaman. Ia ingin mengasingkan diri dari segala urusan dunia. Dia berpikir dan merencanakan untuk menguasai seluruh negeri yang pernah dia laluinya. Ia menaiki perahunya beserta para pengikutnya menuju Yaman. Di situ dia turun menuju salah seorang pengikutnya. Lalu dia membawa sejumlah besar perhiasan emas di dalam perahu besar yang dikemudikannya sendiri menuju pulau yang ditujunya. Setelah dia sampai dan berlabuh di pulau itu, dia pun berjalan menuju gua. Dan tiba-tiba binatang yang dulu sering mengunjunginya menghalangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang berwajah seperti matahari dan yang bersinar dan bercahaya. Tubuh mereka lebih tinggi daripada pohon. Pada tangan mereka yang besar terdapat rantai besi berlapis baja mengkilat seperti emas yang bukan dari dunia ini. Binatang itu juga membawa lonceng, dan Dajjal menggigil dengan ketakutan seraya bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah setan yang memang mempunyai pelayan?" Mendengar perkataannya, binatang itu pun merasa ketakutan lalu berteriak,
Wahai orang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Sebelum binatang itu pun menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba 20 orang itu menyerangnya. Karena hal itu, Dajjal pun pingsan karena takut. Dan setelah dia siuman, dia mendapati dirinya berada di dalam gua, sementara binatang itu pun berada di sampingnya. Ketika ia ingin menggerakkan kedua kaki dan tangannya, dia pun merasakan sesuatu yang berat. Dia mendengar bunyi lonceng yang menakutkan. Sementara itu, cahaya pagi telah menyinari guanya melalui celah-celah yang di atas, di samping pintunya yang selalu terbuka. Ia mendapati dirinya terikat, kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang, agar dia dapat bergerak, berjalan, atau bahkan membuang air yang jauh di belakang gua yang telah disiapkan sebelumnya, dan disiapkan pula telaga di sampingnya. Binatang itu pun sangat memerhatikan kebersihan dan mengurus badannya. Dia diliputi ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mencoba melepaskan ikatan darinya, tetapi bagaimana mungkin ia dapat melakukan itu? Sementara belenggu yang mengikat kedua kaki dan tangannya sangatlah kuat. Hal ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan ia tidak pernah mendengarnya di berbagai penjara di dinasti Fir'aun atau dari penguasa negeri lain yang pernah ia lihat. Semua badannya terbelenggu dan ujung rantai itu diikatkan pada dinding gua yang terbuat dari batu. Kalaupun ia dapat melepaskan rantai itu dari batu, maka bagaimana ia dapat melepaskan rantai yang mengikat tangan dan kakinya? Keadaannya menjadi lebih sukar daripada menemukan burung gagak di atas samudera yang luas.